Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan kami KUA Balikpapan Utara Madi, penghulu cinta, bahagia, sahabat pengantin, pemirsa NU Damai Channel TV rahimakumullah. Kembali berbicara tentang keluarga sakinah. Sebagaimana lanjutan dari diskusi atau obrolan santai, membongkar buku bacaan panduan calon pengantin yang diterbitkan oleh Direktorat Bina KUA Keluarga Sakinah, Kementerian Agama RI tahun 2017 dengan judul Fondasi Keluarga Sakinah. Sahabat pengantin NU Damai Channel TV rahimakumullah, berbicara tentang keluarga maka kita akan ingat atau sering diperdengarkan ayat surah Ar-Rum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sebagian daripada tanda-tanda Allah itu ada Allah menciptakan pasangannya dari diri kalian sendiri. Tujuan dipasangkan itu adalah litaskunu ilaiha, agar kalian berproses dan jadi sakinah itu saja, melihat teks saja secara grammar bahwa litaskunu menggunakan fi'lun mudhari'un, yaitu berproses menuju sakinah, sehingga sakinah itu dibuat, diproses, bukan ada begitu saja. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian ada rasa mawaddah, ada cinta, ada sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu kita sadar ada cinta, diberikan rasa kasih dan sayang, adalah bukti tanda-tanda kebesaran Allah itu ada bagi kaum yang menggunakan pikirnya atau kaum yang berpikir. Sahabat pengantin rahimakumullah, jadi berbicara dengan ayat tadi kita akan mengenal tiga kata, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Coba kita akan bincang-bincang sejenak, apa sih yang dimaksud dengan keluarga yang sakinah? Apa yang dimaksud keluarga rahmah? Sehingga seringkali kita mengucapkan kata-kata itu, doa-doa itu kepada pasangan pengantin atau sahabat kita, semoga samawa yang maknanya adalah sakinah, mawaddah, dan rahmah, warahmah. Pengantin yang berbahagia, apa kita artikan secara sederhana, atau kita sering kalau mengaji itu ada sakinah erat kaitannya dengan harokat sukun, yaitu tenang, bukan kasrah, bukan domah, bukan ke atas, bukan ke bawah, bukan pula domah. Maka sakinah itu adalah sukun, diam, tenang. Sehingga artikan sakinah itu adalah kedamaian, ketenangan. Itu dapat kita ambil dari beberapa lain, surah Al-Baqarah ayat 248 misalkan, surah At-Taubah ayat 26, surah Al-Fatih ayat 4, 18 dan 26. Sehingga sakinah atau kedamaian itu semuanya sebenarnya didatangkan Allah. Dari kesimpulan ayat-ayat tadi, didatangkan oleh Allah kepada hati para nabi, kepada hatinya orang-orang yang beriman. Tujuannya apa? Agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun yang dihadapi oleh mereka selaku pejuang dakwah, pejuang li'ila'i kalimatillah. Jadi sahabat pengantin rahim, kan arti sakinah tadi yang di dalam ayat-ayat tersebut, maka keluarga ketika dikaitkan sakinah dengan dapat pahami bahwa sakinah itu adalah keadaan yang tetap tenang meskipun ke depan di dalam proses berkeluarga menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.
Keluarga dibentuk bukan cuma bahagia saja, sebagaimana cinta yang memenuhi semua hasrat, memenuhi semua pikiran pasangan pengantin. Yang di dalam benaknya itu adalah ketika menikah, kebahagiaan itu akan terus bertambah. Namun nyatanya tidak demikian. Tren, naudzubillah min dzalik, bahwa tren sekarang terjadi bahwa perceraian bukan semakin sedikit tapi semakin melonjak kasusnya. Bahkan 10 peristiwa nikah, 3 diantaranya adalah berakhir dari perpisahan. Mudah-mudahan pengantin dimudahkan menggapai pintu-pintu bahagia dengan niat-niat mulianya. Amin amin Allahumma amin. Sahabat pengantin rahimakumullah, pemirsa NU Damai Channel TV rahimakumullah, kata kedua ditaskunu ilaiha, kata kedua adalah mawaddah. Mawaddah sebagaimana asal dari sakinah, yaitu sakana yaskunu sukunan, sakinah, maskana, banyak terambil dari kata-kata tersebut. Mawaddah, keinginan. Wuddu, awaddu, saya ingin. Awaddu an akuna salihan, saya ingin sekali menjadi orang saleh. Mawaddah, meminjam istilah guru kita Imam Quraisy Shihab dalam karyanya Pengantin Al-Quran. Dia menjelaskan bahwa secara sederhana bahwa mawaddah itu beliau mengartikan definisinya adalah cinta. Sehingga kita sering mendengarkan atau diperdengarkan definisi mawaddah itu adalah rasa yang Allah berikan khusus kepada kita semua yang memiliki hati kecondongan kepada pasangan kita, yang kecondongan tersebut itu didasarkan adalah hasrat atau getar-getar cinta ingin memiliki pasangan tersebut karena cantiknya, karena baiknya. Sehingga agar mudah dan familiar di tengah-tengah kita tadi, mawaddah identik dengan cinta atau diterjemahkan dengan cinta. Sehingga seseorang ketika diberikan oleh Allah cinta, ditanamkan cinta kepada hati kita, maka hati kita, hati orang yang diberi cinta oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi lapang, akan menjadi luas dadanya. Bahkan dada tersebut akan dipenuhi oleh Allah dengan harapan-harapan yang luar biasa. Kita ketika dicintai atau diberikan cinta oleh Allah, maka semuanya berpikir positif dengan pasangan kita. Hal-hal yang buruk seolah-olah bukan menjadi halangan untuk kita terus jatuh cinta dengan pasangan kita. Inilah keindahan atau hebatnya mawaddah, hebatnya cinta yang Allah berikan kepada kita. Semua kekurangan pasangan kita hampir tidak kita lihat karena kita semua dipenuhi dengan rasa cinta dengan pasangan kita. Sehingga alhasil sahabat pengantin, seseorang yang Allah berikan titipkan cinta kepada kita semua dengan pasangan kita, jiwanya akan selalu berusaha untuk menjauhkan diri dari keinginan buruk, keinginan jahat kepada pasangan kita. Sehingga senantiasa kita akan terus dapat mampu menjaga cinta, entah dikala senang, entah dikala sedih, sebagaimana sandiwara cinta yang telah dilalui oleh keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang sudah mendahului pernikahannya. Itulah pengantin yang berbahagia. Kata yang ketiga yaitu rahmah, mawaddah dan rahmah. Sakinah, mawaddah dan rahmah. Pun secara sederhana, kata rahmah itu dapat diartikan simpelnya adalah rasa kasih, rasa sayang. Meminjam istilah atau kalimat tenar atau kata tenar Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimi, rahimah, yaitu sebuah sifat maha kasih, maha sayangnya Allah. Jadi rahmah di sini dapat kita artikan rasa kasih, rasa sayang, ingin mengasihi pasangan kita, ingin menyayangi pasangan kita, sehingga keadaan jiwa yang Allah berikan rahmat ini akan dipenuhi dengan rasa kasih, dengan rasa sayang. Level ini sedikit lebih tinggi daripada cinta tadi, bahwa sebuah rasa tadi bukan murni didasari dengan rasa nafsu, tapi rasa lebih dari sekedar nafsu, yaitu ingin berbelas, ingin berkasih, ingin sayang. Sehingga seseorang yang Allah titipkan rasa rahmah
diberikan sebagian daripada cinta Allah kepada kita semua, menyebabkan seseorang yang memiliki rasa ini akan terus berusaha memberikan kebahagiaan kepada pasangan kita, memberikan kekuatan, memberikan support kepada pasangan kita, bahkan memberikan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran. Pengantin, pemirsa NU Damai Channel TV rahimakumullah. Sehingga keluarga sakinah, keluarga yang ideal, keluarga yang didamba-dambakan itu adalah sebenarnya keluarga yang mampu menjaga kedamaian, keluarga yang memiliki cinta dan kasih sayang. Sehingga unsur cinta dan kasih sayang itu harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan. Kebahagiaan mungkin akan terasa puncak jika hanya memiliki salah satunya saja. Misal, hanya cintanya saja, hanya mawaddahnya saja, namun rahmahnya kurang. Atau rahmahnya saja tidak dilengkapi dengan mawaddah, cinta saja. Maka itu akan pincang di dalam proses di dalam berumah tangga. Sahabat pengantin rahimakumullah, coba kita berpikir-pikir sejenak. Ada dua susunan kalimat yang coba kita jawab dengan hati kecil kita. Manakah yang lebih condong kita pilih? Pilihan pertama, pilihan kedua, atau kedua-duanya? Tapi sebelum itu semua, pilihlah satu saja di antara dua pilihan tadi. Yang pertama adalah ada ungkapan, aku ingin menikahimu karena aku bahagia bersamamu. Aku ingin menikahimu karena aku bahagia bersamamu. Kami ulang. Aku ingin menikahimu karena aku ingin bahagia bersamamu. Ungkapan yang kedua adalah aku ingin menikahimu karena aku ingin membuatmu bahagia. Aku ingin menikahimu karena aku ingin membuatmu bahagia. Jadi sahabat pengantin rahimakumullah, dua kata kalau diajukan kepada kita, kira-kira kita menikahi pasangan kita itu apakah kita merasa bahagia bersama dia, ataukah justru kita menikah itu ingin membahagiakan pasangan kita. Jadi ketika satu dipilih, maka ketimpangan tadi, cinta itu lebih identik dengan menikahi karena saya ingin berbahagia bersamamu, yaitu rasa egois yang muncul. Namun ketika rahmah itu adalah saya menikahi karena ingin menjadi pembahagia kepadamu. Jadi sehingga ketika kita ingin sama-sama menggapai ideal rumah tangga yang ideal, rumah tangga yang bahagia, maka kita pun harus menggabungkan dua rasa tadi, yaitu mawaddah dan rahmah. Ketika itu kita olah, kita manajemen dengan cara yang baik, maka litas kuno tadi, proses untuk menuju sakinah itu akan dapat mudah kita capai. Nah pengantin, pemirsa NU Damai Channel TV rahimakumullah, sehingga banyak para alim ulama, organisasi keagamaan yang berkecimpung dengan pemerhati dengan keluarga sakinah itu mencoba mendefinisikan keluarga ideal. Misalkan di dalam Kementerian Agama, instansi lembaga Kementerian Agama mengenal dengan keluarga sakinah mawaddah warahmah, yang mencoba mencirikan keluarga sakinah itu dapat diambil atau paling tidak prasyarat waktu tercapainya keluarga sakinah ada beberapa poin diantaranya. Begitupun Muhammadiyah, begitupun Nahdlatul Ulama, begitupun penggagas psikologi keluarga, DP3KB, BPKBN, dan semuanya. Itu nanti akan coba kita kupas tuntas satu demi satu. Sahabat pengantin rahimakumullah, sebagai obrolan singkat insyaallah nanti akan sedikit disampaikan bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan atau di dalam Kementerian Agama, keluarga sakinah itu dianggap sakinah ketika pertama diantaranya adalah ada 10 poin paling tidak, yaitu yang pertama adalah
bahwa keluarga tersebut berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh, keyakinan bahwa Allah adalah pencipta hidup, Allah itu adalah pemilih pasangan kita, dan tidak mungkin Allah itu salah di dalam menjodohkan, sehingga dianjurkan ketika menikah itu adalah keimanan harus sama-sama Islam untuk mengokohkan sebuah keluarga. Walaupun toh ada dalam literasi fikih diperkenankan seseorang untuk menikah beda agama, namun biasanya ketika perbedaan di dalam beragama tersebut disatukan dalam sebuah bingkai rumah tangga, maka rumah tangga tersebut banyak contohnya yang berakhir di dalam perceraian. Belum lagi nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai tanggung jawab. Cakupan yang kedua untuk menggapai rumah tangga sakinah adalah bahwa keluarga itu dibuat untuk menunaikan visi ibadah di dalam kehidupan. Kita sama-sama tahu bahwa menikah atau kita diciptakan itu tidak lain adalah untuk beribadah, liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, sehingga menikah pun ditambahkan niatannya. Jangan sampai lupa, bagian daripada hidup kita adalah menikah. Menikah adalah membimbing istri kita, menemani suami kita, membimbing anak-anak kita dengan pembimbingan yang terbaik. Yang itu semua adalah bimbingan diajarkan adalah untuk tunduk kepada Allah sang pencipta kehidupan kita. Yang ketiga, yaitu kondisi keluarga tersebut dijalankan berdasarkan pentaatan terhadap ajaran-ajaran agama yang diyakini. Yang keempat, konsepnya adalah saling mencintai, saling menyayangi antara anggota keluarga. Yang kelima, saling menjaga, menguatkan dalam kebaikan, saling syiar, saling nasihat di antara pasangan, bukan menjadi sosok pasangan keluarga yang seorang suami enggan untuk mendapatkan nasihat dari istri, begitupun sebaliknya. Maka sosok pasangan suami istri, ziwaj, berpasangan itu sama-sama menjadi pengingat bagi pasangan yang lain ketika pasangan tersebut lalai atau lupa terhadap kebaikan-kebaikan. Kemudian yang keenam adalah saling memberikan yang terbaik untuk pasangan. Apa kesenangan pasangan, kita berikan yang terbaik, begitupun sebaliknya. Maka dengan membahagiakan pasangan kita, itu adalah sebuah kebahagiaan tersendiri. Begitupun nanti pasangan kita akan membahagiakan kita semua dengan cara tersebut, maka egois kita untuk dibahagiakan akan sedikit terhapus karena ingin membahagiakan pasangannya. Sama. Sahabat pengantin rahimakumullah, yang ketujuh adalah musyawarah menyelesaikan permasalahan, bahwa keluarga itu bukan ada tanpa ada masalah, tapi keluarga itu adalah pun sama tempatnya bermasalah atau permasalahan kehidupan. Kita pun sama-sama tahu bahwa ketika kita belum menikah, permasalahan selalu saja ada. Dan ketika kita menikah, sebelum kita menikah, kita memiliki teman yang seringkali teman kita jadikan tempat curhat. Nah, begitu pun sama, menikah itu adalah tempat dijadikan curhat. Sehingga pilihlah teman yang benar-benar baik, yang mampu mengurai permasalahan-permasalahan kita yang ada. Bukan nanti sebaliknya, ketika menikah, permasalahan tersebut bukan terurai, bahkan dengan menikah tadi akan semakin bertambah permasalahan-permasalahan yang sebelumnya tidak menjadi masalah. Obrolkan. Dikenal dengan konsep musyawarah. Wasyawirhum fil amr. Inna aradu fisalan antara wa tasyawurin fala junaha alaihim, dan seterusnya. Banyak dalil-dalil terkait dengan konsep musyawarah. Yang kedelapan, sahabat pengantin, yaitu ketika sudah menikah maka kita sama-sama membagi peran secara berkeadilan. Jadi berkeluarga itu tentu banyak peran-peran yang harus kita lalui. Ada menjadi ayah, menjadi ibu, ada menjadi pengurus rumah tangga, ada mencari rezeki, semuanya obrolkan dengan bersama-sama. Intinya adalah kemaslahatan keluarga itu kita capai bersama untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, kompak di dalam mendidik anak. Bukan cuma ibu saja yang fokus menjadi pendidik, namun sama-sama ayah dan ibu adalah bagian tak terpisahkan dalam proses memiliki anak-anak yang saleh dan salihah, yang dimulai tentu saja dengan hubungan badan ketika kecil hingga tumbuh besar dewasa dan dipilihkan dengan pasangan yang terbaik. Dan terakhir, sahabat pengantin, sebagai penutup, berkontribusi untuk kebaikan masyarakat
bangsa dan negara, bahwa bentuk keluarga yang kita pilih, kita bangun itu tidak lain adalah bukan untuk kemasyarakatan kita sendiri, tapi setelah terbentuknya keluarga tadi, kebaikan di dalam keluarga tadi terpancar keluar sehingga kebaikan tersebut bermanfaat bagi masyarakat. Setelah terbentuk masyarakat, kebaikan tadi meluas kepada kebaikan bangsa. Setelah meluas kepada bangsa yang skop besar daerah, maka meluas kepada negara, dunia, dan semuanya. Maka itulah yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala paling tidak. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Tujuan diciptakan adalah sakinah, kebahagiaan keluarga, yang keluarga tersebut nanti ujung-ujungnya kita akan menjadi subjek-subjek khalifatullah fil ardi, orang-orang yang mengemban tugas untuk meramaikan, membaiki bumi sebagaimana dianjurkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pengantin rahimakumullah, sekali lagi sama-sama kita berdoa mudah-mudahan rekan-rekan pengantin baru yang Allah berikan titipkan cinta kepada teman-teman, cinta tersebut bukan berhenti di situ saja, cinta tersebut akan terus berkembang, akan membuahkan anak-anak yang saleh dan salihah, akan mengharumkan cintanya lagi, yang cinta tadi akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan sebelumnya, yaitu nikmat cinta, nikmat kebahagiaan yang lain yang belum Allah berikan kepada sahabat pengantin semua. Semoga bahagia. Salam sukses untuk NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Syukran. Jumpa kembali Selasa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.